Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang pengetahuan dan kebenaran. Yang pertama, ada Dinda Nurmila Putri Ardita sebagai moderator. Yang kedua, ada Putri Imelda yang menjelaskan tentang hakikat dan sejarah pengetahuan. Yang ketiga, ada Umi Ulfiatunida yang menjelaskan tentang sumber pengetahuan. Yang keempat, ada Doni Setiawan yang menjelaskan tentang sikap ilmiah. Dan yang kelima, ada Aldo Bagus Setiawan yang menjelaskan tentang hakikat, kebenaran, dan kriterianya. Hakikat dan sejarah pengetahuan. Pengetahuan adalah familiaritas, kesadaran, atau pemahaman mengenai seseorang atau sesuatu, seperti fakta, informasi, deskripsi, atau keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman atau pendidikan dengan mempersepsikan, menemukan, atau belajar. Sumber pengetahuan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengalaman indera. Pengetahuan dapat diperoleh melalui penangkapan panca indera, di mana kemudian menjadi dasar perkembangan atau empirisme. Yang kedua ada penalaran. Pengetahuan diperoleh dengan cara menggabungkan atau mengabstraksikan dua pengertian atau lebih berdasarkan akal sehat manusia. Ilmu adalah sesuatu yang dihasilkan dari pengetahuan ilmiah yang berawal dari perpaduan proses berpikir deduktif atau rasional dan induktif atau empiris. Sedangkan pengetahuan adalah hasil aktivitas manusia sebagai subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui objek yang dihadapinya sebagai sesuatu yang ingin dikenal atau diketahui. Secara garis besar, Amsal Bakhtiar membagi periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode. Pada zaman Yunani kuno, pada zaman Islam, pada zaman Renaissance dan modern, dan pada zaman kontemporer. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap an inquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-A'la dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Gairah intelektualitas di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Sebagaimana dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku magnum opusnya yang menyatakan adanya great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam. Suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonom Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonom Barat. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik atau pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik, seperti Alexandria atau Mesir, Nishapur atau Irak, Antakya atau Syria, dan Bactra atau Persia. Sedangkan W. Montgomery Watts menambahkan lebih rinci bahwa ketika Irak, Syriah, dan Mesir diduduki oleh orang Arab pada abad ke-7, ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dikembangkan di berbagai pusat belajar.
Masa Renaissance dan Modern Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membidani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik atau Renaissance pada abad ke-14 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan atau Avklarum pada abad ke-18 Masehi. Sebut saja beberapa penemuan yang dilansir oleh nusantaranews.wordpress.com sebagai penemuan yang merubah warna dunia, yaitu listrik, elektronika atau transistor dan IC, robotika atau mesin produksi dan mesin pertanian, TV dan radio, teknologi nuklir, mesin transportasi, komputer, internet, pesawat terbang, telepon, dan seluler, rekayasa pertanian dan DNA, perminyakan, teknologi luar angkasa, AC dan kulkas, rekayasa material, teknologi kesehatan seperti laser, IR, dan USG, fiber optik, dan fotografi, itu kamera dan video. Sumber pengetahuan. Pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas manusia karena manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. 1. Akal sebagai sumber pengetahuan. Di kalangan kaum rasionalis, hanya akal yang menjadi sumber pengetahuan, sedangkan yang lainnya hanya memperkuat atau membantu memberi bahan-bahan pemikiran. Bagi akal intuisi yang datang kepada manusia lebih banyak tidak rasional, baik itu berupa wahyu, ilham, dan jenis-jenis lainnya. Demikian pula dengan wahyu, sifatnya personal. Apabila wahyu tersebut disampaikan kepada orang lain yang tidak mengalaminya, tentu orang yang dimaksud tidak mengenalnya. Dengan demikian, diterima tidaknya berita penjelasan yang ditransferkan kepada orang lain oleh penerima wahyu bergantung pada rasionalitas si penerima. Oleh karena itu, tidak sedikit pada masa jahiliyah ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran, ada yang berpandangan sebagai hal yang tidak masuk akal, bahkan dianggapnya sebagai cerita biasa atau dongeng-dongeng di masa lalu. 2. Pengalaman sebagai sumber pengetahuan atau empirisme. Pengalaman konkret adalah mutlak sebagai sumber pengetahuan utama bagi manusia, karena penalaran bersifat abstrak dan membentuk rangsangan dari pengalaman. Berbagai gejala fisikal akan ditangkap oleh indera dan dikumpulkan dalam daya ingat manusia, sehingga pengalaman indrawi menjadi akumulasi pengetahuan yang berupa fakta-fakta. Dengan demikian, fungsi akal tidak sekedar menjelaskan dalam bentuk khayali semata, melainkan dalam konteks realistik. 3. Intuisi dan wahyu sebagai sumber pengetahuan. Akal berfungsi melakukan penalaran terhadap kejadian dari penalaran dan pengetahuan indrawinya. Penalaran yang valid adalah wahyu yang ditransmisi oleh akal. Kitab suci Al-Quran adalah wahyu yang memberikan fungsi informatif dan konfirmatif bagi akal. Sedangkan As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang mempermudah dalam mempelajari Al-Quran
dan sebagai tradisi pelaksanaan perintah-perintah Tuhan melalui keteladanan Nabi Muhammad SAW. Pertama, wahyu diartikan pula dengan ilham yang diberikan kepada manusia, sebagaimana ilham yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam yang terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 7. Kedua, wahyu dimaknakan sebagai ilmu yang diberikan kepada hewan atau binatang sebagaimana Allah memberi ilham kepada lebah yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 68. Ketiga, wahyu adalah kalam Allah kepada malaikat agar menjalankan perintahnya untuk disampaikan kepada para nabi dan orang-orang terpilih dan beriman, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 1. Sikap ilmiah. Ilmu merupakan bagian dari filsafat pengetahuan. Secara sederhana, filsafat ilmu adalah dasar yang menjiwai seluruh dinamika dan proses kegiatan berpikir. Tujuannya untuk memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Adapun dikatakan ilmiah, jika akumulasi pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan terorganisasikan, sehingga dapat memenuhi standar prosedur dan teknis dalam memperoleh pengetahuan, untuk kemudian dapat diuji kebenarannya dan dipertanggungjawabkan. Pengetahuan dikatakan ilmiah jika diperoleh secara sadar, aktif, sistematis, jelas prosesnya, terstruktur prosedurnya, metode yang digunakan terukur, teknisnya benar, dan tidak bersifat acak. Kemudian diakhiri dengan verifikasi atau dapat diuji kebenarannya. Sedangkan pengetahuan prailmiah diperoleh secara sadar namun bersifat acak dan tanpa menggunakan metode. Dengan demikian, pengetahuan prailmiah belum bisa diakui sebagai pengetahuan ilmiah karena masih belum dapat diuji kebenarannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kebenaran dan kriterianya. Hakikat kebenaran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebenaran adalah keadaan yang benar atau keadaan yang sesungguhnya nyata. Dan menurut Abbas Hamami 14, kata kebenaran bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Kebenaran itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebenaran ilmiah, kebenaran non-ilmiah, dan kebenaran filsafat. Yang pertama, penjelasan tentang kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh secara mendalam berdasarkan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Teori-teori kebenaran ilmiah berupa teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatisme. Yang kedua, kebenaran non-ilmiah. Kebenaran non-ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh berdasarkan penalaran logika ilmiah dan faktor-faktor non-ilmiah. Faktor-faktor non-ilmiah diantaranya kebenaran karena kebetulan, kebenaran karena akal sehat, kebenaran agama dan wahyu, kebenaran intuitif, kebenaran karena trial dan error, kebenaran spekulasi, dan kebenaran karena kewibawaan. Yang ketiga, kebenaran filsafat. Kebenaran filsafat adalah kebenaran yang diperoleh dengan cara merenungkan atau memikirkan sesuatu sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, baik sesuatu itu ada atau mungkin ada. Faktor-faktor kebenaran filsafat: realisme, naturalisme, positivisme, materialisme, dialektik, idealisme, dan pragmatisme. Kriteria kebenaran. Kriteria adalah
ukuran menjadi dasar penilaian atau penetapan, sedangkan kata kebenaran berasal dari kata-kata benar yang berarti sesuatu sebagaimana adanya, sedangkan kebenaran berarti keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Kriteria kebenaran adalah ukuran atau penilaian terhadap sesuatu yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang dianggap benar dan tidak terlepas dari apa yang ada pada diri manusia dan yang ada di luar manusia. Kriteria kebenaran ialah yang benar adalah memuaskan keinginan kita. Pertama, yang kedua, yang benar adalah yang dapat dibuktikan dengan eksperimen. Dan yang terakhir, yang benar adalah yang membantu dalam perjuangan hidup biologis. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.